Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema RKUHP disahkan jadi undang-undang. Hashtag semua bisa kena. Pagi ini kita masih berbincang dengan Mas Ael dari Yivos Indonesia dan juga Mbak Aisyah dari LBHM. Dan juga untuk Anda yang ingin bertanya silakan bisa di 0800 245 7893 ataupun juga komentar di channel YouTube Berita KBR. Nah, kita lanjut bertanya lagi ya. Kita ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, ini kan penolakan yang digaungkan juga mengusung tagar yang tadi sering saya sebutkan, yaitu hashtag semua bisa kena. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak, siapa saja sih semua ini yang dimaksud di hashtag ini sendiri, dan mungkin bisa disampaikan juga seperti apa KUHP ini bisa menjerat semua yang dimaksud dalam tagar yang sudah disebutkan tadi. Kalau misalnya kita bicara soal semua bisa kena, kita bicara bagaimana proses KUHP ini disahkan gitu. Mhm. Pertama kita bicara soal ruang partisipasi masyarakat yang minim dan juga aspirasi yang diakomodasi juga yang sangat kecil. Nah, kemudian kita bicara semua bisa kena, kita bicara identitas masyarakat dari jenis profesi, identitas agama gitu ya, suku maupun orientasi seksual. Nah, pengertian semua bisa kena ini juga merujuk pada ketentuan pidana yang seharusnya bagaimana suatu ketentuan pidana itu diatur dengan jelas apa limitasinya dan bagaimana definisinya. Dan lagi-lagi itu sangat luas sekali di KUHP yang baru. Nah, misalnya kita lihat soal paragraf 7 di pasal 26(3) tentang penyebarluasan berita. Ya. Nah, bagaimana kemudian penyebarluasan berita atau pemberitahuan berita yang kemudian mengakibatkan kerusuhan karena itu bohong, itu bisa dipidana. Dan kondisi ini sebenarnya kalau kita bicara jenis profesi, maka yang paling rentan adalah profesi jurnalis. Karena kita tidak bisa melihat sebab akibat bagaimana sebuah kerusuhan itu, sebuah berita menyebabkan sebuah kerusuhan. Itu kan tafsirnya yang sangat longgar dan lagi-lagi ini akan mudah sekali penegak Ya. hukum untuk mengkriminalisasi seorang jurnalis gitu. Mhm. Nah, juga misalnya bagaimana kita memanai kata berlebihan dalam unsur tersebut. Apa kemudian kita pengertian berlebihan itu adalah dalam versi aparat penegak hukum, dalam versi kebenaran suatu mayoritas, apakah kemudian berlebih-lebihan itu untuk melihat suatu akibat. Dan itu kita sama dengan kayak kita bicara soal undang-undang ITE hari ini gitu, Ya. siapapun bisa kena di situ. Nah, semua bisa kena juga tidak bicara juga bicara selain soal bicara tentang bagaimana kemungkinan dikriminalisasi juga bagaimana aturan ini sebenarnya diskriminatif terhadap golongan tertentu. Misalnya kita Ya. sebut uh, orang dengan disabilitas. Di pasal 26 KUHP yang baru, bagaimana seorang disabilitas sebagai korban tindak pidana tidak dapat melaporkan dirinya sebagai korban karena dianggap tidak mampu. Nah, kemudian dianggap tidak mampu dan yang mengadukan ini adalah orang lain. Eh, Kalau kita melihat bagaimana kalau kita melihat hari ini, apakah semua orang disabilitas memiliki orang terdekatnya gitu ya, eh, yang mampu melaporkan itu. Bagaimana kemudian ketika orang disabilitas itu seorang diri, bagaimana Mhm. kemudian pengalaman-pengalaman atau tindak pidana dia diposisikan sebagai korban Ya. eh, tidak tidak diatur, bahkan tidak dianggap bahwa dia sebagai korban oleh negara karena aturannya yang diskriminatif. Jadi sebenarnya semua bisa kena itu kita bicara lagi-lagi soal definisi yang sangat luas, karena sangat luasnya itu bisa menjerat semua orang dan ini bukan cuma soal kemungkinan kriminalisasi, tapi diskriminatif terhadap kelompok tertentu, begitu Mbak. Baik Mbak Aisyah. Nah ini salah satu yang dipersoalkan dari penyusunan KUHP ini kan adalah kurangnya partisipasi bermakna gitu ya dari masyarakat, dan partisipasi yang bermakna ini diartikan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, kemudian juga untuk dipertimbangkan pendapatnya dan juga pastinya mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Nah, di satu sisi pemerintah menyebut sudah melakukan sosialisasi nih dan juga diskusi publik RKUHP. Dan KUHP ini bukan satu-satunya undang-undang yang dianggap kurang melibatkan partisipasi bermakna masyarakat ini. Sebut aja seperti Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN. Nah, Mas Ael, dari YIVOS sendiri, YIVOS ini kan adalah forum yang terdiri dari pemuda lintas iman gitu ya. Dalam pandangan Anda seperti apa nih pentingnya keterlibatan pemuda dalam pembuatan undang-undang termasuk KUHP yang baru aja disahkan? Ya, penting banget ya karena populasi yang paling besar juga di saat ini adalah usia orang muda gitu ya, 18 sampai 30 tahun. Nah,
betul banget bahwa pemerintah menganggap bahwa mereka sudah melakukan partisipasi kepada masyarakat sipil dengan sangat bangga gitu ya, selalu menggaungkan telah melakukan 12 kali pertemuan di 12 provinsi bersama kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat sipil. Nyatanya gitu yang tidak disampaikan adalah di 12 pertemuan itu hampir semua melakukan penolakan gitu. Ada banyak sekali demonstrasi atau aksi yang dilakukan yang pada akhirnya berujung pada pengusiran masyarakat sipil yang hendak melakukan aksi dan juga menyampaikan aspirasi dengan membawa dokumen. Jadi yang dibawa sama teman-teman masyarakat sipil nggak cuma ngomong doang gitu protes, tapi mereka membawa rekomendasi-rekomendasi yang harusnya didengarkan oleh pemerintah dan DPR. Nah, itu tidak disampaikan di publik. Kepresidenan, perwakilan presiden di YouTube-nya, mereka tidak menyampaikan situasi itu. Yang disampaikan adalah telah melakukan pertemuan di 12 provinsi untuk sosialisasi. Padahal sosialisasi itu sangat berbeda dengan konsultasi gitu ya. Sosialisasi itu menyampaikan satu arah gitu ya. Sementara apa yang kita harapkan adalah konsultasi gitu. Nah, konsultasi bagaimana mahasiswa, kemudian masyarakat sipil juga bisa menyampaikan pendapatnya. Bahkan ini nggak cuma masyarakat sipil yang diwakili misalnya dengan kawan-kawan lembaga sosial ya, tapi ada juga mahasiswa yang melakukan penolakan yang tidak didengarkan oleh pertemuan-pertemuan tersebut. Sehingga menurut saya partisipasi itu sangat penting. Kemudian pemerintah tahu bahwa partisipasi itu penting, tapi nyatanya faktanya adalah dia mentwist full gitu ya, partisipasi yang tidak bermakna, sehingga menurut kami pemerintah udah gagal gitu untuk memenuhi syarat partisipasi masyarakat untuk pembuatan KUHP ini. Semoga terdengar ya, mohon. Iya, Mas Ael, ini memang bisa dibilang sosialisasinya itu hanya seperti formalitas gitu ya jatuhnya ya, kalau memang tidak didengarkan. Nah, mungkin Mas Ael bisa sambil dijelaskan kembali seperti apa dampak KUHP terhadap kelompok-kelompok seperti kelompok lintas iman maupun komunitas-komunitas minoritas gender dan juga seksual. Silakan. Ya, Mas Ael? Baik, ada kesalahan jaringan. Kita langsung ke Mbak Aisyah dulu ya. Mbak Aisyah, dari segi hukum nih, seperti apa dampak yang bisa timbul kalau produk undang-undang kita ini kurang melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat? Supaya bisa terdengar lebih baik. Kalau kita bicara dulu Mbak soal peraturan perundang-undangan gitu ya, kenapa kemudian dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat, konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya akan melahirkan bahwa kewajiban masyarakat untuk melakukan sesuatu dan larangan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bicara secara general, berapa sering kita mendengar pejabat publik gitu ya, sering kali memposisikan masyarakat dengan kalimat yang begini, misalnya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap peraturan itu sangat rendah, atau orang miskin itu beban dalam suatu ketaatan gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalimat-kalimat ini menafsirkan posisi pejabat pembuat undang-undang atau negara secara general yang memang secara fungsi bagaimana kemudian peraturan itu menimbulkan sebuah ketaatan itu tidak terjawab gitu. Mengapa masyarakat tidak melakukan itu? Jadi seolah-olah itu hanya pada satu kesalahan tertentu mereka membuat peraturan, kemudian masyarakat tidak menaatinya gitu. Padahal kalau kita lihat kemudian kenapa demikian? Karena peraturan itu sebenarnya berjarak dengan masyarakat. Karena tidak diakomodirnya pengalaman-pengalaman masyarakat dan kurangnya itu partisipasi masyarakat. Nah, tidak ada partisipasi masyarakat itu menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara atas kepentingan kelompok tertentu. Misalnya Omnibus Cipta Kerja, IKN, Undang-Undang Minerba, dan banyak undang-undang lain yang memang dalam beberapa tahun terakhir kita mempertanyakan sebenarnya kepentingan negara atas undang-undang itu dibuat atas siapa, dibuat untuk siapa gitu. Nah, pun misalnya partisipasi masyarakat itu juga dibuka ke publik, kita perlu pastikan lagi
partisipasi masyarakat mana yang kemudian diakomodir. Karena kita kalau bicara hari ini teriak-teriak oligarki, oligarki kan bilang juga bagian dari masyarakat kita gitu. Yeah. Nah, apakah kelompok marginal, minoritas, atau kelompok rentan gitu kan? Partisipasi ini kan sebenarnya bukan hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi juga bagaimana kemudian melindungi hak masyarakat. Contohnya kurangnya partisipasi, misalnya kalau kita ngelihat dari data Komnas Perempuan sejak 2009 ada 421 kebijakan diskriminasi, 333-nya diantaranya adalah diskriminatif terhadap kelompok perempuan. Datanya Setara Institut 2018 sampai 2019 ada 32 perda yang mendiskriminasi kelompok minoritas gender, etnis kepercayaan, dan orientasi seksual. Maka kita melihat bahwa aturan-aturan yang tidak berdasarkan pengalaman masyarakat ini sangat jauh dengan masyarakat gitu. Nah, termuatnya kepentingan kelompok tertentu dalam pembuatan undang-undang ini juga sebenarnya mempengaruhi kepercayaan publik dan ketaatan publik. Jadi taat atau tidak taat sebenarnya itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan tunggal ada di masyarakatnya, tapi juga ada di pembuatnya. Dan kemudian menjadi pertanyaan, apabila masyarakat tidak menjadi bagian dalam hukum, apakah kemudian akan ada seperti kerentanan untuk menaati atau tidak? Karena kita sudah membicarakan itu bukan kepentingan kami, kemudian kenapa kami harus menjadi bagian dari itu? Dan tidak ada kepercayaan tidak ada kepercayaan yang timbul bahwa peraturan ini memang dibuat untuk mereka dengan menjamin hak mereka. Karena itu udah sangat jelas, ya kemudian kita ada hal-hal yang mempertanyakan tujuannya ada di pihak mana dan mengapa kita harus mengikuti itu gitu. Baik Mbak Aisyah dan juga Mas Ael. Kita coba angkat dulu, ada penelpon yang sudah bergabung di telepon bebas pulsa KBR. Ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri. Iya, selamat pagi. Ya, silakan dengan pertanyaan, tanggapan, silakan, opini. Iya, selamat pagi Mbak Ael dan Mas Ael dan Mbak Aisyah ya, maaf. Iya. Tadi saya tertarik mendengar cerita Mas Ael soal berbagai kegiatan yang dilakukan lembaganya, seperti ada camp untuk transgender gitu ya. Tapi kan kita tahu ya, walaupun KUHP kemudian bisa jadi nanti akan membuat situasi tambah buruk, tapi kan saat ini situasi di masyarakat juga masih berbeda-beda ya terhadap penerimaan mereka terhadap orang yang berbeda gender, terutama minoritas gender begitu. Apakah boleh diceritakan Mas, apakah saat ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu ada menghadapi masalah dari masyarakat sekitar atau memang mungkin menghindari dalam tanda kutip daerah-daerah tertentu yang dianggap mungkin akan membahayakan bagi mereka kalau ada kegiatan. Nah, kalau untuk Mbak Aisyah, nanti gimana itu Mbak ya kalau seandainya masyarakat mulai nanti terlibat karena menjadi terlibat masalah karena persoalan karena efek dari KUHP ini, kemudian apa LBHM yang bisa lakukan? Apakah LBHM akan melakukan pendampingan untuk mereka-mereka ini? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Nanti akan dicoba jawab oleh kedua narasumber kita, Mas Ael dari YIVOS Indonesia dan juga Mbak Aisyah dari LBHM. Tetaplah di Ruang Publik KBR.